Baiklah teman-teman sekalian, di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas sesuatu yang lebih dekat dengan konsep-konsep kimia, di mana kita akan membahas nanti terkait dengan energi, ya, kemudian dengan materi, kemudian juga terkait dengan molekul. Kita juga bahas campurannya, nanti ada suspensi, koloid dan sebagainya. Di akhir kita akan belajar nanti beberapa reaksi kimia, ya, yang memang itu sering kita pakai, terutama reaksi ionik. Jadi menulis reaksi dengan benar. Baik, kita lanjut. Yang pertama adalah antara energi dan materi. Kita tahu bahwa di alam semesta itu pada awal mulanya, pada titik 0 detik sebelum terjadi Big Bang, itu alam semesta hanya ada pure energi, ya, hanya ada pure energi. Namun setelah fase-fase tersebut ada terjadi pendinginan dari energi yang sangat luar biasa, yang panasnya juga sangat luar biasa. Itu akan jadi pendinginan setelah meledak Big Bang dan terbentuk materi. Artinya apa? Artinya dari energi itu bisa berubah menjadi materi. Sebaliknya juga bisa. Jadi dari materi berubah jadi energi. Nah, salah satu persamaan fisika yang dikembangkan oleh Albert Einstein, yaitu E_mc², itu adalah hubungan antara E, energi, dan materi, di mana ketika materi dipecahkan, misalnya dengan skala bom atom, itu materinya hilang tapi berubah jadi energi. Artinya energi bisa jadi materi, materi bisa jadi energi. Jadi pada alam semesta ini kebalikannya, yaitu dari energi mendingin menjadi materi. Kalau dari bom atom, dari materi balik jadi energi. Jadi demikian, sehingga energinya sangat luar biasa. Kita lanjut. Yang kedua terkait dengan hukum kekekalan energi, di mana energi itu adalah sesuatu yang sangat mistis sebenarnya, di mana energi itu tidak bisa kita hancurkan, ya. Maksudnya gini, itu tidak bisa diciptakan, memang sudah ada energi itu, dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi dua tidak bisa, yang hanya bisa diubah. Jadi kalau ini adalah bensin, itu pasti isinya adalah kimia. Ketika bensin dimasukkan ke sini, itu akan menghasilkan panas. Jadi energi yang disimpan dalam bahan kimia dia jadikan jadi bentuk panas. Panas itu energinya digunakan untuk menggerakkan ban. Artinya energi itu hanya berpindah-pindah saja, tidak ada yang diciptakan energi baru atau dimusnahkan di sini. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah sebuah pompa air, di mana ada ini ada keluar airnya. Namun ketika air ini keluar, sebenarnya ada mekanisme yang sangat panjang di dalamnya. Kita harus punya pompa dulu, ya, pompa air. Kemudian pompa itu punya sistem mekanik yang digerakkan nanti ini. Nah, menggerakkan ini dia butuh energi. Apa energinya? Yaitu listrik biasanya, atau nanti bisa bensin dan sebagainya. Kita taruhlah listrik. Listrik itu juga harus dibuat dari air yang ini PLTA, ya, listrik tenaga air. Jadi ini ketika air turun dia akan menghasilkan energi. Energinya disalurkan ke sini, energi ini disalurkan ke sini lagi. Artinya energi itu hanya berputar-putar saja dari satu bentuk ke bentuk lainnya, gitu. Jadi dari energi potensial air menjadi energi listrik menjadi energi kinetik di sini dan sebagainya. Artinya energi itu hanya berpindah-pindah saja, tidak ada yang diciptakan. Kemudian fasa zat berdasarkan entalpi sistem. Nah, ini juga terkait dengan energi sebenarnya, di mana zat itu punya fasa solid. Kita pasti paham apa itu solid, yaitu padat, benda padat. Kemudian ada fasa liquid, kemudian ada fasa gas. Nah, ketiga fasa ini sebenarnya dia bisa diletakkan dalam satu siklus tersendiri, di mana solid itu bisa langsung jadi gas pada beberapa unsur tertentu. Solid bisa jadi liquid, juga demikian, dan sebalik-sebaliknya. Artinya ini bisa satu siklus. Namun fasa keempat yang kita kenal dengan plasma itu tidak bisa. Itu hanya terjadi ketika partikel dalam bentuk gas, ya, taruhlah gas neon misalnya, kita panaskan pada suhu tinggi, itu kita alih listrik sehingga dia akan bersinar. Jadi ionization, di mana elektronnya terlepas, ya. Ketika terlepas elektron dia akan memancarkan cahaya, jadi sinar. Makanya plasma itu terkenal dengan warnanya yang indah, gitu ya. Nah, kita balik lagi, ini tadi kita bisa melihat bahwa di sini, di listrik ini ada warna yang sangat terang di sini. Nah, ini plasma. Jadi gasnya itu sebenarnya ini terionisasi jadi plasma. Ini fasa yang keempat. Nah, fasa keempat itu tidak mungkin masuk ke dalam siklus ini, siklus ketiga tadi, karena dia itu hanya terjadi dalam fasa gas yang terjadi ionisasi. Nah, demikian kira-kira untuk
untuk fasa zat. Nah, kita pasti tahu bahwa dalam kondisi normal ada zat cair, ada zat padat, ada zat yang gas. Nah, itu tergantung dari yang namanya ikatan antar molekul. Kalau ikatan antar molekulnya itu rendah gitu ya, jadi dalam kondisi normal dia bisa jadi gas. Tapi kalau sangat kuat itu bisa jadi padat, tapi kalau tidak terlalu kuat jadi cair. Jadi begitu. Jadi masing-masing zat itu punya ikatan antar molekul tersendiri, sehingga tidak mungkin bisa sama begitu, walaupun satu poin saja. Nah, kemudian yang ini adalah kondisi-kondisi molekulnya ya. Jadi kita tadi ngomong tentang molekul, di mana bisa teman-teman lihat ini adalah molekul yang sangat rapat. Nah, ini bentuknya dia pasti padat karena sangat rapat. Kalau ini sudah agak renggang, ini pasti bentuknya adalah cair. Kalau ini sudah saling menjauh, maka dia pasti adalah bentuk gas. Nah, kita bisa melihat dari bentuknya ya. Dari bentuknya ini masih tetap bentuknya, artinya sulit untuk kita ubah bentuknya kecuali kita potong dan sebagainya. Kalau ini bisa berubah, kalau cair sudah pasti. Kemudian kalau gas sudah pasti bisa berubah. Dari volume ya itu tetap. Kalau cair juga tetap. Kalau masukkan 100 ml air ke gelas hari ini tutup, besok masih 100 ml, jadi tidak ada yang berubah. Tapi kalau gas itu bisa berubah karena dia bisa mengembang. Nah, kalau dari jarak antar molekulnya pastinya dia rapat. Kalau yang ini renggang, ini sangat renggang. Kalau dari gerak, ini sulit bergerak karena dia sangat rapat. Yang kedua bisa bergerak, tapi itu masih nggak bebas karena dia itu ada karena dia rapat sebenarnya, tapi hanya dia lebih longgar dibandingkan padat. Kalau yang gas itu sangat bisa bergerak bebas, sehingga dia itu bisa menempati ruang yang sebesar apapun. Kemudian kita akan melihat satu lagi tentang ukuran partikel, yaitu tadi kita ngomong partikel dalam ruang. Sekarang kita ngomong kalau ada partikel larut dalam air. Nah, itu ada partikel yang sangat kecil. Ini sangat kecil partikelnya, yang dimana itu kita tidak bisa lagi melihat ada dia partikel. Misalnya kita masukkan sirup ke dalam air, sirup itu jadi air, tidak ada lagi partikel, hanya berubah warna saja. Nah, itu namanya larutan. Kalau koloid itu partikelnya masih ada sebenarnya, jadi dia itu bukan jadi jernih seperti air atau berwarna begitu, tapi dia itu keruh. Nah, namanya koloid. Kalau suspensi itu sudah pasti dia akan mengendap. Ya, besar-besar partikelnya bisa kita lihat. Nah, kondisi-kondisi ini sebenarnya daripada menghafal yang semacam ini, teman-teman lebih baik ya daripada menghafal sebanyak ini ya. Ini sangat banyak sebenarnya kalau dihafalnya. Jadi teman-teman bisa melihat satu fenomena saja. Kalau larutan itu kita anggap larutan gula gitu ya. Jadi kita bayangkan mengenai larutan gula itu pasti campuran homogen, kemudian dia jernih. Jernih ini tidak harus putih ya. Jadi kalau sirup itu berwarna jernih, kemudian satu fase artinya tidak bisa kita pisahkan, sama-sama jadi cair, kemudian tidak dapat disaring, artinya tidak mungkin itu kita saring. Kemudian stabil, kita letakkan di situ selama 100 hari masih begitu warnanya. Kemudian diameternya itu sangat kecil. Ini hal yang bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Kemudian terjadi dispersi dalam skala molekuler. Artinya ya interaksi itu skala molekuler, tidak bisa kita lihat lagi. Kemudian koloid. Nah, ini koloid kita bayangkan aja larutan santan begitu ya. Nah, larutan santan itu memang kelihatannya itu homogen dari luar, tapi kalau kita lihat dengan mikroskop itu ada partikel-partikel kecil yang terpisah. Jadi kita bisa melihat. Kemudian tidak jernih sudah pasti, yaitu keruh. Kemudian dua fase sebenarnya, walaupun kelihatan di luar satu fase. Kemudian dapat disaring kalau kita pakai filter yang luar biasa bagus. Kemudian dia stabil, artinya dalam kondisi tertentu dia sulit terpisah sebenarnya, dan diameter sangat kecil. Kemudian kalau suspensi itu sudah pasti dia itu endapan, dia mengendap dia. Nah, kalau itu ya pastinya heterogen, artinya kita bisa memisah, kita bisa melihat mana yang padat, mana yang cair. Kemudian tidak jernih, ini biasanya kalau lumpur atau sebagainya itu sebelum mengendap tidak jernih. Kemudian dua fase, artinya ada padat, ada cairnya gitu. Kemudian dapat disaring, ya ini pasti ya, karena kalau lumpur itu bisa kita saring dengan filter kita buat maupun filter kita beli, dan tidak stabil, dia langsung mengendap. Kita lanjut. Nah, ini adalah air. Dimana kita sudah beberapa kali membahas tentang air. Kita mesti tahu bahwa air itu adalah suatu molekul kimia yang berisi dengan ini adalah oksigen, ya, ini adalah oksigennya, ini adalah hidrogennya, ya.
Namun ada satu fenomena lagi yang sangat penting di air, yaitu adanya sudut ikatan. Jadi kalau kita lihat, air itu bukan begini, ya, bukan lurus seperti ini air itu, ya. Tapi air itu ini bentuknya agak ada bengkok ke bawah. Jadi kalau kita gambarkan, ini begini, ya. Ini kondisi seperti ini sama kondisi seperti ini sangat jauh berbeda terhadap fenomena yang bisa tampil di depan kita. Kalau kondisi molekul air seperti ini, ya, ini molekul air misalnya, itu pasti air akan menguap. Ya. Kenapa? Karena dia itu ada istilah namanya kepolaran. Kalau kita lihat ini tarikan ke sini dengan ke sini sama. Artinya dia itu tidak polar, non polar. Kalau non polar, maka interaksi antar molekul air yang lain, yang misalnya ada air lain gini ya, itu tidak akan kuat. Ketika dia tidak kuat, maka dia itu akan menguap air. Nah, tapi sangat luar biasa, air yang kita miliki hari ini itu memiliki bentuk seperti ini. Jadi hanya dengan mengubah sudut saja, yaitu dari sudut 180 jadi 104,5, itu sangat luar biasa. Di mana air itu bisa cair dalam kondisi normal. Nah, inilah suatu kelebihan dari air. Sehingga nanti ada istilah kita bisa melakukan ikatan hidrogen ya. Jadi ada oksigen di sini, ada hidrogen sini. Nah, jadi ada ikatan hidrogen antara H dengan O. Nah, ini juga yang menyebabkan air itu sangat bisa kondisi cair di kondisi normal. Jadi bentuk ini sangat berperan terhadap fenomena yang bisa kita saksikan. Jadi kita patut bersyukur bahwa air itu punya sudut molekulnya, sehingga kita bisa menikmati air dalam kondisi normal. Kemudian kita bisa melihat lagi ada interaksi antara molekul garam dapur dengan air. Jadi kita tahu bahwa dalam itu adalah NaCl, ya, ini NaCl, di mana kita bisa melihat bahwa garam dapur itu adalah kristal, di mana kristal itu tersusun dari ion positif, ya, ini adalah Na, dan ion negatif adalah Cl. Jadi ini adalah ionnya. Nah, ketika garam dapur dimasukkan ke air, maka yang terjadi adalah air itu akan menarik molekul-molekul yang ada di kristal ini. Dimana kalau kita lihat yang negatif, ya, ini yang negatif yaitu Cl, itu arah dari molekul air itu arahnya hidrogen, 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 hidrogen. Kenapa arah hidrogen lebih cenderung ke sini? Ini kan hidrogen semua ke sini. Nah, itu karena tadi kita tahu bahwa molekul air, ya, itu ada kepolaran di mana H cenderung positif sedangkan O cenderung negatif. Tadi kita sudah lihat di belakang sebenarnya molekulnya. Nah, artinya karena dia Cl negatif, maka arah yang positif yang H ini lebih cenderung ke Cl. Sebaliknya, karena ini yang positif Na, maka yang datang itu arahnya arah O. Arah yang merah ini datang ke ini. Nah, itu adalah interaksi antara molekul. Nah, ini yang terjadi ketika garam kita larutkan, dia akan terpisah dan atom-atom ion-ion ini akan dilindungi oleh air, sehingga itu larutnya sangat luar biasa. Nah, kita lanjut lagi, di mana kalau tadi adalah fenomena pelarutan, ini adalah reaksi. Ya, kita bisa melihat beberapa reaksi kimia. Ini adalah suatu simbol supaya mudah kita pahami. Kalau ada HCl, itu sudah pasti H plus L min. Itu karena kita tahu bahwa ini akan pecah. Jadi ini jadi kation, ini jadi anion. Nah, kalau ini adalah anionnya. Jadi kita mesti ingat sebenarnya ada tabel-tabel anion. Jadi pas kita pecahkan jangan sampai nanti gini. Jadinya 2H plus tambah S2 min tambah O4 2 min. Jangan begitu. Karena SO4 ini satu bagian sebenarnya. Nah, itu untuk tahu bagaimana? Untuk tahu kita harus ingat tabel-tabel kation dan anion. Mungkin nanti akan saya buat video terpisah dari tabel-tabel tersebut. Nah, ini kita pecah di tengah. Jadinya hanya ada 2H plus tambah SO4 2 min. Begitu pula ini adalah dipecah di sini. Jadi Cl ini satu bagian sebenarnya. Jadi seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk yang lemah, ya. Itu sama sebenarnya. Ini kita pecah di sini. Ini adalah bagian anionnya. Kalau teman-teman lihat nanti, ini juga kita pecah sini. Ini bagian anionnya, ini bagian kationnya. Ini kita pecah di sini. Ini bagian-bagian. Nah, bedanya apa sama yang kuat? Kalau yang lemah, kalau yang kuat tadi, teman-teman bisa melihat bahwa reaksinya itu adalah langsung, ya, langsung seperti ini. Ya, ini bentuknya. Nah, sedangkan yang lemah itu biasanya ada bolak-balik, ya.
ada ke sini, ada ke sini. Nah, maksudnya adalah ini ionisasi sempurna. Jadi setelah reaksi ini nggak ada lagi. Ya, setelah reaksi selesai, bagian ini hilang, hanya ada ini. Tapi kalau yang lemah, ya, yang lemah ini masih ada. Ini masih ada, ini masih ada, ini masih ada. Jadi dia bolak-balik, dia maju ke depan tapi akhirnya baik lagi. Nah, itulah namanya yang lemah. Namanya kesetimbangan. Nah, ini juga bahasa sama, ya. Ini nanti kita potong di sini karena OH dia bagian anion. Ini juga kita potong di sini, OH bagian ini kita potong sini, OH bagian ini. Jadi itu kita lihat tabel saja nanti. Nah, yang lemah sama juga. Ya, yang lemah sama juga. Dia tandanya jadi ada bolak-balik. Ini kita potongnya di sini. Karena NH4 itu anionnya, nanti ada tabelnya sebenarnya. Ini juga demikian. Jadi bedanya hanya di yang lemah yang kuat itu hanya di bagian ini, bagian tengah ini. Nah, kalau garam itu sudah pasti dia habis. Ya. Memang ada garam sukar larut, bukan berarti kita buat bolak-balik, tapi ya yang larut aja gitu. Nah, ini kalau kita bisa melihat, ini juga demikian, kita potong dua, Ca2 plus satu bagian, klorin satu bagian. Ini juga demikian, kita potong sini. Ini bagian yang anionnya, ini kationnya, ya. Ini kita potong sini, ya. Jadi sama sebenarnya reaksinya. Hanya kita perlu mengingat tabel anion dan kation. Nanti saya buat video terpisah. Nah, kemudian kita akan melihat terkait unsur dan senyawa. Di mana ketika kita berbicara unsur dan senyawa, kita berbicara dua zat yang berbeda. Misalkan ini ada natrium. Natrium itu ada dalam tabel periodik. Ya, dia itu golongan 1A dengan nomor atom 11 kalau tidak salah. Nah, ini ada dalam tabel periodik, Na. Cl juga ada. Nah, kalau dia ada, itu namanya unsur. Karena itu tabel periodik unsur, bukan tabel periodik senyawa. Nah, ketika kedua ini bergabung, jadilah NaCl. Nah, ini namanya senyawa. Jadi kalau ini namanya unsur, ya, ini namanya senyawa. Jadi kita tinggal lihat aja, ini ada nggak dalam tabel periodik? Na seperti ini. Ada. Cl ada. NaCl nggak ada. Nah, ini dia gabung keduanya. Maka ini namanya senyawa, ini namanya unsur. Nah, yang paling penting adalah ini sebenarnya. Ada beberapa unsur di alam itu berbahaya. Ya, ini contohnya, yaitu Na. Nah, Na ini kalau dia dibiarkan di udara bebas, itu bakalan menghasilkan api karena reaksinya sangat reaktif terhadap uap air. Kalau kita masukkan ke air juga akan meletup dia. Nah, klorin itu bahan yang sangat berbahaya, dapat merusak selaput lendir. Bahkan kalau terhirup ya bisa meninggal. Ini jadi bom apa? Ini jadi senjata pemusnah massal sebenarnya klorin ini. Tapi ketika mereka digabung berdua, ya, ini sangat stabil NaCl. Kita bisa makan, kita bisa berenang di air laut, tidak ada masalah. Nah, jadi ada unsur yang sangat berbahaya, tapi ketika bergabung dia menjadi lebih tenang. Namun sebaliknya ada unsur yang tenang, ya, Hg itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Kita sering melihat ada Hg dimasukkan ke termometer, ya, ada Hg yang raksa dibuat sebagai sesuatu. Artinya dia tidak terlalu berbahaya kalau Hg. Tapi ketika Hg itu bergabung dengan sesuatu, itu jadi berbahaya. Jadi kebalikan dari NaCl tadi. Ya, jadi ketika bergabung ini adalah metil metil merkuri, ya. Ini bagian metilnya, CH-nya. Ini etil. Ini ada merkuri. Jadi ini namanya metil merkuri, ini etil merkuri. Nah, kedua ini itu sangat berbahaya. Pernah menjadi bencana besar di Jepang. Ya, karena dibuang metil ke laut, akhirnya ikan keracunan, ikan dimakan manusia, manusia keracunan. Jadi sangat berbahaya ketika dalam bentuk senyawa. Artinya ada unsur yang berbahaya dalam bentuk unsur, maka harus bentuk senyawa. Ada unsur yang tidak berbahaya, tapi ketika senyawa berbahaya. Jadi itu kita perlu hati-hati. Makanya ketika bermain di laboratorium itu perlu kita baca petunjuk dengan jelas sehingga kita aman ketika menanganinya.